Quran Surat Ali Imran ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zurriyatan ba'duha min ba'di wallahu sami'un alim. Ialah keturunan yang sebagiannya adalah dari yang sebagian, dan Allah Maha mendengar lagi mengetahui. Adam sebagai bapak manusia, dialah yang terlebih dahulu terpilih menerima wahyu dan menyampaikan wahyu itu kepada anak cucunya. Tidaklah di sini kita akan masuk kepada perhitungan ulama. Apakah Adam telah membawa syariat ataukah belum? Akan tetapi bahwa sudah dilimpahkan wahyu kepadanya. Tidaklah ada pertikaian paham di antara ulama. Di sini timbul pendapat bahwa Nabi dan Rasul sama-sama mendapat wahyu. Akan tetapi Nabi hanya mendapat wahyu dan tidak membawa syariat. Sedangkan Rasul mendapat wahyu dan di antara wahyu itu mengandung syariat yang wajib disampaikannya kepada manusia. Itu sebabnya seorang Rasul dengan sendirinya adalah Nabi. Tetapi seorang Nabi belumlah tentu bahwa dia merangkap jadi Rasul. Maka segala yang beroleh wahyu, nabilah dia. Manusia yang pertama sekali mendapat kehormatan terpilih menerima wahyu ialah Adam. Dari keturunan Adam ialah Nuh. Di antara Adam dan Nuh ada lagi seorang nabi yaitu Idris. Akan tetapi dalam ayat ini lebih dikemukakan Nabi Nuh sebab dia telah mulai membawa syariat yang tegas kepada umat manusia. Atau lihat surat Asy-Syura ayat 13 yang meskipun telah diajarkan oleh Adam, tetapi anak cucunya telah mulai menyembah berhala. Nabi Nuh itulah yang disuruh membuat bahtera untuk melepaskan orang-orang yang percaya kepada Allah yang tunggal. Maka ditenggelamkan Tuhanlah manusia yang menyembah berhala itu, dan diselamatkan manusia yang percaya dan mengikut kepada pimpinan Nuh. Di antara anak Nuh yang terkenal dalam catatan sejarah ialah Ham, Sam, dan Yafid. Dari keturunan Nuh yang bernama Sam itulah kemudian lahir Ibrahim. Ibrahim disebut pada ayat 33 ini. Keluarga Ibrahim, sebab Ibrahim dengan beroleh kedua putranya, Ismail dan Ishak, telah menurunkan keluarga yang besar. Ismail, anak yang tertua, telah mengembangkan bangsa Arab Adnani, dan Ishak telah mengembangkan Bani Israel. Berpuluh nabi dan rasul telah ditimbulkan pada Bani Israel. Kemudian timbullah dari keturunan Bani Israel itu keluarga Imran. Di dalam Al-Quran ada tersebut dua Imran, tetapi jaraknya lebih kurang 1800 tahun. Imran yang pertama ialah ayah dari Nabi Musa, sedangkan Imran yang kedua ialah ayah dari Maryam. Dan Maryam ini ibu dari Nabi Isa Al-Masih. Adapun satu cabang dari keluarga Ibrahim yang dari putranya Ismail tadi. Dari sanalah dipilih dan diutus pula Nabi Muhammad SAW. Maka keluarga-keluarga yang mulia ini telah diberikan kemuliaan nubuat dan risalah, mengatasi sekalian manusia, sehingga bolehlah dikatakan bahwasanya pimpinan rohani sebagian besar dari umat manusia didatangkan Allah melalui keluarga-keluarga ini. Semua keluarga itu adalah satu dari keturunan, yaitu Nabi Adam dan Nuh. Itulah sebabnya dijelaskan di ayat 33 bahwa yang sebagian adalah keturunan dari yang sebagian. Penyebar-penyebar agama Kristen di zaman kita ini menuduh bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah, melainkan karangan Muhammad saja. Cerita-cerita mengenai nabi-nabi yang dahulu itu menurut pendakwaan mereka hanya dicaplok saja oleh Muhammad dari kitab-kitab mereka.
terutama Perjanjian Lama. Kalau ada persamaan cerita, mereka jadikanlah itu menjadi bukti bahwa Al-Quran hanya menyalin kitab suci mereka. Akan tetapi, kalau tidak ada persamaan itu, mereka tuduh pula Al-Quran itu wahyu palsu, sebab tidak cocok dengan kitab mereka. Mereka menuduh Al-Quran itu berkacau saja tentang nama-nama orang. Jika terdapat dua Imron, yaitu Imron ayah Musa dan Imron ayah Maryam, mereka katakan Al-Quran telah salah catat. Kalau dalam Al-Quran pernah dipanggil orang Maryam itu saudara perempuan Harun, mereka tertawakan lagi. Karena kata mereka Harun itu ialah saudara Musa, bukan saudara Maryam. Sedangkan jarak kurang lebih 1800 tahun. Mereka batalkan lagi karena Al-Quran mengatakan Hamam wazir dari Fir'aun, sebab di dalam Perjanjian Lama kitab Esther tersebut bahwa Haman bukan wazir Fir'aun, melainkan wazir dan raja Ahasveros. Kalau hal ini dipertengkarkan, tidaklah akan putus-putus karena masing-masing akan mempertahankan pihaknya dan mendustakan yang lain. Akan tetapi, kalau masuk ke gelanggang ilmiah, marilah dipersoalkan manakah yang lebih terjamin. Keaslian isi Al-Quran ataukah keaslian kitab-kitab yang mereka pegang sekarang ini. Apakah Perjanjian Lama yang sekarang ini menurut asli yang diterima dari Musa? Bukankah Perjanjian Lama baru disusun kembali setelah 400 tahun setelah Musa meninggal? Dan itu terbukti dari jalannya riwayat dalam kitab-kitab itu, bahwa Nabi Musa hanya diceritakan sebagai orang ketiga. Siapakah penulis kitab-kitab itu yang sebenarnya? Ada kitab Ezra atau Nabi Uzair yang disebut mengumpulkan kitab-kitab itu. Kembali, siapa yang menulis kitab Ezra itu? Tidak terang siapa penulis semua kitab itu. Tidak terang sampai sekarang ini. Menurut undang-undang berpikir secara ilmiah, dapatkah dibatalkan Al-Quran, wahyu ilahi kepada Muhammad SAW yang dicatat lengkap pada waktu beliau hidup, lalu disalin menjadi satu mushaf di zaman Abu Bakar, dan disalin lagi mushaf Abu Bakar itu di zaman Utsman oleh satu panitia yang terang nama-nama orangnya, yang sepakat seluruh ahli pengetahuan sampai sekarang ini bahwa tidak pernah selama 14 abad satu kalimat pun masuk kata-kata lain ke dalamnya.